Bagaimana jadinya jika film Bid'ah Part 2 dibikin? Apakah makin banyak orang yang kepanasan? Apakah film ini akan dikecam dan dijegal dalam proses pembuatannya? Apapun itu yang jelas, saya pribadi sangat mendukung pembuatan film Bid'ah kedua. Saya merasakan banyak manfaat dari film ini, terutama bisa menyadarkan banyak orang terkait pembodohan yang dilakukan oknum ulama berkedok agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian, bosku? Sehat kan? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, jadi film Bid'ah ini sudah kita ketahui keviralannya. Bahkan di beberapa video saya sebelumnya saya sudah membahasnya secara terperinci akan pengaruh dan dampaknya. Jika kalian belum menonton, silahkan kalian tonton atau klik link di atas. Dalam film Bid'ah itu, kita menyaksikan betapa banyaknya penyimpangan yang dilakukan tokoh utama bernama Walid. Dia dinobatkan sebagai pimpinan organisasi agama, yang mana di dalamnya dia menyesatkan umat atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tindakan seperti ini mirip dengan kejadian nyata, di mana ada seorang Habib yang acting seolah-olah dia melihat Nabi. Ini benar-benar pembodohan nyata. Bahkan sekelas Abu Bakar saja nggak pernah dia melihat Nabi ketika Nabi sudah wafat. Sebab ketika ruh sudah diambil Allah Azza wa Jalla, maka tidak akan ada kesempatan untuk dia berkeliaran di bumi ini. Si Habib ini emang ada-ada saja. Semoga saja banyak masyarakat sekarang cerdas, bisa membedakan antara khurafat dengan fakta. Di akhir zaman ini kita harus cerdas dalam memilih ulama, sebab ulama ini sendiri tidak mewarisi harta dari Nabi, melainkan mereka mewarisi ilmu. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka ia telah mendapatkan bagian warisan yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad. Hadis ini menunjukkan bahwa tugas utama ulama adalah menyebarkan ilmu agama dengan keikhlasan tanpa motif duniawi. Mereka bukan pewaris harta, melainkan pewaris ilmu dan akhlak mulia para nabi. Oleh karena itu, ketika seseorang yang mengaku ulama justru menjadikan agama sebagai sarana untuk menumpuk kekayaan, ia telah menyimpang dari misi suci para nabi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memperingatkan bahaya dunia bagi orang-orang yang memiliki kedudukan dalam agama. Beliau bersabda, "Demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, tetapi aku takut kalian diberi kekayaan dunia secara berlimpah, sebagaimana diberikan kepada orang-orang sebelum kalian. Lalu kalian berlomba-lomba mendapatkannya, sebagaimana mereka berlomba-lomba. Sehingga hal itu akan membinasakan kalian, sebagaimana hal itu telah membinasakan mereka." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjadi peringatan keras bagi siapa saja, termasuk ulama, yang tergoda oleh gemerlap dunia. Ketika seorang ulama mulai menggunakan agama untuk mendapatkan kekayaan, ia telah terjerumus ke dalam dosa besar. Ia tidak hanya merusak dirinya sendiri, tetapi juga merusak citra agama di mata masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya telah memberikan peringatan tegas kepada mereka yang memanfaatkan agama untuk keuntungan pribadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang meminta-minta kekayaan kepada manusia dengan maksud untuk menambah kekayaannya, maka sesungguhnya dia sedang meminta bara api. Maka silakan dia mengambilnya jika mau, atau meninggalkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa meminta-minta harta dengan cara yang tidak benar, apalagi menggunakan nama agama, adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Dalam konteks ulama, jika ia memanfaatkan posisi keulamaannya untuk menipu umat, misalnya dengan menggalang dana palsu, menjual fatwa, atau mengeksploitasi ayat-ayat suci demi keuntungan materi, maka ia sedang mengundang murka Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 79.
Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab-kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan, "Ini dari Allah," agar mereka dapat memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Maka celakalah mereka atas apa yang ditulis oleh tangan mereka, dan celakalah mereka atas apa yang mereka kerjakan. Ayat ini adalah peringatan keras bagi siapa saja yang memalsukan atau menyalahgunakan agama demi keuntungan duniawi. Bagi ulama yang melakukan hal ini, ancaman neraka adalah balasan yang adil atas pengkhianatan mereka terhadap agama Allah. Fenomena ulama yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadi adalah salah satu penyakit terbesar dalam tubuh umat Islam saat ini. Mereka tidak hanya merusak diri mereka sendiri, tetapi juga merusak keyakinan masyarakat terhadap agama. Oleh karena itu, umat Islam harus waspada dan kritis terhadap siapapun yang mengatasnamakan agama untuk tujuan duniawi. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana mereka tidak lagi peduli dari mana mereka mendapatkan harta, apakah dari hal yang halal atau haram. Hadis riwayat Bukhari. Mari kita bersama-sama menjaga kemurnian agama ini dengan mendukung ulama yang benar-benar ikhlas dalam berdakwah, senantiasa mendakwahkan tauhid. Karena pada akhirnya, hanya Allah yang akan membalas setiap perbuatan sesuai dengan niat dan amalnya. Wallahu a'lam bisyawab.